Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Kakak berdoa adik-adik selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Satu keluarga semua ya adik-adik sekalian. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih bisa diizinkan untuk bertemu dan bersekutu dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama mulai ibadah. Mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, mengucap syukur buat hari-hari yang sudah kami lalui. Kami tahu bahwa kami ada sampai dengan hari ini karena penyertaan Tuhan, bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami akan memuji membesarkan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu saja yang beracara atas ibadah kami, dan kami berdoa, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau saja yang beracara ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kembali beribadah secara online. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kak Yohana undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Kita pujikan lagu Bing Bang Bang ya adik-adik. Oke? Bing bang bang, bing bang bang, tak perlu aku bimbang. Bang binggu, bang binggu, tak perlu aku bingung. Tang tinggung, sungguh aku beruntung karena Tuhan Yesus dekat padaku. Karena Tuhan Yesus dekat padaku. Tak perlu aku terbang ke langit yang biru untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesusku. Tak perlu ku mendayung sampai sesang lautan untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Dia ada di hatiku, Dia ada di mulutku, Dia ada di doaku, Dia ada di mana aku ada. Yesus itu ada di hidup kita, ada dimanapun kita berada. Adik-adik ingat ya. Aku terbang ke langit yang biru untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesusku. Tak perlu ku mendayung sampai sesang lautan untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Dia ada di hatiku, Dia ada di mulutku, Dia ada di doaku, Dia ada di mana? Di mana aku ada. Aku ada, di mana aku ada. Shalom adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini Kak Yohana akan mulai dengan kesaksian. Beberapa hari yang lalu saat Kak Yohana hendak pulang kerja, ternyata ada hujan gerimis.
Namun karena hujannya cuma gerimis ya adik-adik ya, Kak Yohana memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan pulang. Kak Yohana pakai jas hujan, terus Kak Yohana mengendarai sepeda motor. Belum lama dari Kak Yohana mengendarai sepeda motor Kak Yohana, tiba-tiba ada angin kencang sekali, nggak tahu itu anginnya dari mana, kencang banget anginnya. Angin itu sampai mungkin kalau Kak Yohana tetap mau jalan bisa jatuh ya adik-adik ya, karena anginnya kencang banget. Akhirnya Kak Yohana berhenti, dan semua pengendara motor yang lain tuh juga sama mengikuti. Mereka semua pada berhenti karena anginnya begitu kencang sekali. Kami semua yang ada di situ ketakutan ya adik-adik ya. Kak Yohana cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Kak Yohana gitu. Lalu Kak Yohana terbesit dalam pikiran Tuhan tentang Kak Yohana terbesit dalam pikiran Kak Yohana ya, mengingatkan Kak Yohana pada kisah murid-murid Tuhan Yesus ketika terjadi angin ribut gitu. Mari kita buka ya ayatnya. Kita buka di Alkitab di Markus pasal 4. Bentar, kita ambil dulu. Di Markus pasal 4 ayat ke-35. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Markus 4 ayat ke-5. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Apa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Beberapa beribu-ribu tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama ya. Mungkin anginnya lebih kencang mungkin ya daripada yang pernah Kak Yohana rasakan ya pada waktu itu ya. Kayak gitu. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan dan mereka meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Sama ketika Kak Yohana mengalami gangguan angin yang sangat kencang, Kak Yohana langsung meminta tolong sama Tuhan, "Tuhan tolong Tuhan." Terus Kak Yohana ingat firman Tuhan ini, lalu Kak Yohana berdoa kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong Tuhan, tolong bantu anakmu ini Tuhan. Bilang dulu engkau pernah menolong murid-muridmu di dalam perahu pada saat angin ribut terjadi, maka engkau pasti akan menolongku Tuhan Yesus." Kak Yohana berdoa kayak gitu. Nah, beberapa menit kemudian, 1-2 menit kemudian, anginnya itu mulai tenang kembali. Akhirnya Kak Yohana bisa melanjutkan pulang dengan selamat ya adik-adik ya, gak kurang satu apapun. Begitu juga untuk pengendara motor yang lain. Kayak gitu adik-adik ya. Seringkali kita mungkin pernah mengalami angin-angin atau badai atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ya adik-adik ya. Namun ketika adik-adik rajin membaca firman Tuhan, adik-adik rajin merenungkan firman Tuhan, ketika badai itu datang, adik-adik pasti akan mengingat firman Tuhan. Oh, dulu di firman Tuhan ini, di Alkitab ini dituliskan seperti ini. Pasti Tuhan juga akan bisa menolongku kayak gitu. Ketika adik-adik rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka
ketika adik-adik ada masalah, maka firman Tuhan itu akan menolong adik-adik dan menguatkan iman adik-adik. Kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, kok bisa sih Kak firman Tuhan bisa menolong kita ketika kita mengalami badai kehidupan? Oke, kita baca di Alkitab. Semua pertanyaan kita itu kuncinya semua ada di Alkitab ya adik-adik. Ini satu buku yang sangat ajaib yang merupakan kumpulan dari perkataan firman Tuhan. Buku ini segala pertanyaan adik-adik ada terdapat dijawab di buku Alkitab ini ya Tuhan ya adik-adik ya. Bukan buku sembarangan seperti yang lain. Buku ini sangat ajaib kayak gitu adik-adik ya, karena mengandung perkataan dari firman Tuhan. Puji Tuhan, kita telah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Yohana mengajak adik-adik untuk menyiapkan alat tulis, buku catatan, dan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah selesai adik-adik menyiapkannya? Oke, pintar. Bila adik-adik sudah selesai, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Ketika Yohana. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami diperbolehkan untuk kembali beribadah secara online. Dan Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan perkataan Engkau. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi-Mu kepada adik-adik, supaya ada firman yang telah ditabur bisa menjadi berkat dan rema bagi kehidupan adik-adik, mengakar dan bertumbuh secara iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apakah itu? Senjata itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mampu meruntuhkan segala benteng-benteng yang sekuat apapun dibangunnya, segala benteng-benteng apapun ya adik-adik, bahkan tembok Yeriko pun yang tebelnya sampai bermeter-meter itu bisa runtuh kayak gitu adik-adik ya. Apalagi persoalan hidup, apalagi angin ribut, apalagi apapun itu ya adik-adik ya, segala yang merintangi hidup kita pasti dapat diselesaikan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, Kak Yohana mengajak adik-adik untuk rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat penting sekali untuk rohani kita kayak gitu adik-adik ya. Firman Tuhan mampu menolong kita, firman Tuhan mampu menguatkan kita, firman Tuhan mampu memperlengkapi kita di saat kita mengalami segala gonjangan, segala badai, angin atau apapun dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalan, Kak Yohana mengambil di 2 Korintus 10 ayat keempat. Adik-adik bisa membaca dan merenungkan serta menghafalkan ayat ini, kemudian dikumpulkan di grup House of Hana. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. God bless. Terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikan firman. Biar firman yang tadi sudah sama-sama kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berkeluarga, dalam kita bersosialisasi dengan teman-teman. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita ya adik-adik sekalian. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, buat ibadah pagi hari ini boleh berlangsung semuanya karena kasih karunia Tuhan. Biar melalui
firman-Mu, kami jadi anak-anak yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mengasihi keluarga dimanapun kami berada, kami jadi berkat ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami selanjutnya, Tuhan menyertai segala rencana kami, Tuhan menyertai keluarga kami, Tuhan menyertai segala masa depan kami ya Tuhan. Kami akan angkat tangan Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah Engkau untuk menjadi berkat dimanapun Engkau berada, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan, sehingga orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya dan Tuhan memberkati.